Bulan Agustus merupakan tanggal istimewa bagi seorang Filippo Inzaghi, karena di bulan tersebut usianya bertambah 1 tahun. Tahun 2020 ini usia Inzaghi menjadi 47 tahun. Ulang tahunnya yang sekarang mungkin paling nikmat untuk dirayakan, karena sebelumnya Pippo, sebutan populer Inzaghi, berhasil membawa Benevento promosi ke Serie A musim depan. Berbicara soal Inzaghi, maka kita akan berbicara tentang striker yang unik, cerdik, sekaligus licik. Penasaran dengan kisahnya? Simak video ini lebih lanjut hanya di Gosip Bola. Filippo Inzaghi adalah salah satu anomali terbesar yang pernah ada dalam sejarah sepak bola. Bagaimana tidak? Dia seolah hadir menjadi anti-teori dari para penyerang yang ada di muka bumi ini. Jika dikatakan seorang penyerang harus memiliki body balance yang kuat, kecepatan, atau skill individu, maka Inzaghi tidak memilikinya sama sekali. Yang dia miliki hanyalah kemampuan untuk berada di tempat dan waktu yang tepat. Ketika momen itu sudah ia dapatkan, maka gol hanya tinggal menunggu waktu saja. Inilah yang membuat Inzaghi begitu dihindari oleh para lawannya. Oliver Kahn, kiper legendaris Jerman yang satu ini, masih bingung sampai sekarang. Bagaimana bisa gawangnya dibobol oleh Inzaghi hingga 6 kali sepanjang karir profesionalnya. Hanya gara-gara kejadian ini, Oliver Kahn membuat pernyataan bahwa Inzaghi adalah salah satu penyerang yang paling tidak ingin dia lawan. Inzaghi adalah pemain yang bisa membuat skor menjadi 1-0 dan 2-0, meskipun kontribusinya nyaris tidak terlihat, ujar Oliver Kahn. Memang itulah kehebatan Inzaghi. Dengan gaya bermain itu, dia bisa mencetak 313 gol sepanjang karirnya. Penempatan posisi yang tepat kadang membuatnya bisa lolos dari jebakan offside seperti yang ia lakukan pada final Liga Champions 2007 melawan Liverpool ketika ia menjadi pahlawan Milan. Dalam pertandingan ini, Inzaghi mencetak 2 gol khas dirinya, terkhusus untuk gol pertama. Momennya terjadi ketika Milan mendapat tendangan bebas di depan kotak penalti Liverpool. Pirlo yang mengambilnya. Pada saat Pirlo bersiap menendang, posisi Inzaghi yang tadinya berkerumun bersama pagar betis seketika berpindah ke jalur tembakan Pirlo yang mengarah ke sisi kiri gawang Pepe Reina. Alhasil bola membentur bahu Inzaghi, berubah arah dan bersarang di sisi kanan gawang. Banyak pihak yang menyaksikan bahwa gol tersebut hanyalah kebetulan belaka. Namun uniknya, Inzaghi berkata sebaliknya. Ia mengaku bahwa ia sudah tahu jalur tendangan Pirlo dan Inzaghi sengaja melakukannya. Gol kedua Inzaghi pun tak kalah unik. Kejadiannya bermula ketika gelandang Milan berusaha membangun serangan dari area tengah. Pada saat bola sampai di kaki Ricardo Kakà, posisi Inzaghi berada sejajar dengan 4 pemain bertahan Liverpool. Uniknya, hanya dengan satu gerakan lurus ke depan, Inzaghi berhasil menciptakan celah untuk Kakà membuat assist kepadanya. Dengan satu sentuhan, ia mengecoh Reina dan sukses menyerangkan gol dengan tendangan pelan. Milan pun menjadi juara dengan skor akhir 2-1. Masih banyak sosok besar di dunia sepak bola yang berkomentar tentang Inzaghi. Johan Cruyff bahkan lebih kejam lagi. Menurutnya, Inzaghi tidak bisa bermain bola sama sekali. Sir Alex Ferguson juga turut berkomentar. Ia menyebutkan bahwa Inzaghi bermain bola seperti seorang balita. Selain itu, Ferguson juga membuat pernyataan yang banyak sekali dikutip oleh berbagai media sehingga bisa menjadi citra kuat bagi Inzaghi sendiri, yang menyebut bahwa Inzaghi adalah penyerang yang sudah offside sejak lahir. Dia pasti lahir dalam posisi offside. Melihat Inzaghi main maka seperti melihat pemain yang tidak banyak bergerak. Dia seperti balita yang menendang bola ke gawang kecil yang dijaga oleh ayahnya. Lemah, lambat, biasa saja, tapi gol, ujar Ferguson. Bukan tanpa alasan Sir Alex Ferguson sampai berkata seperti itu. Pada pertemuannya dengan Inzaghi, offside adalah penyelamat Manchester United ketika menghadapi striker unik tersebut yang kala itu memperkuat Juventus. Kejadiannya terjadi pada leg kedua semifinal Liga Champions 98-99. Saat itu Juventus mencetak 2 gol yang keduanya dicetak oleh Inzaghi. Pada gol pertama, Inzaghi secara tiba-tiba sudah melewati Gary Neville untuk meneruskan assist dari Zidane. Gol kedua bahkan lebih unik lagi. Dengan penjagaan ketat dari Jaap Stam, Inzaghi memilih untuk menendang dari posisi yang sulit dan terkesan asal-asalan.
Namun bola justru melambung tinggi hingga tidak bisa dijangkau oleh Schmeichel yang mulai tampak frustasi dengan serangan-serangan Inzaghi. Stam sendiri adalah mantan bek Manchester United yang juga kesal ketika dihadapkan dengan Inzaghi. Sedikit saja Anda menyentuhnya maka dia akan terjatuh seperti orang yang habis kena tembak. Begitulah kurang lebih komentar Stam terhadap Super Pipo. Menjelang akhir pertandingan, bahkan Inzaghi nyaris membuat Manchester United tersingkir melalui upaya gol ketiganya yang secara ajaib bisa bersarang ke gawang Schmeichel. Inzaghi hanya meneruskan bola yang ditendang rekan setimnya ke arah gawang Peter Schmeichel yang sudah kosong. Sayangnya gol dianulir dan skor berbalik 3-2 untuk keunggulan Manchester United. Dasar permainan saya yang paling utama adalah timing. Itu sangat penting untuk pemain sepertiku yang menghabiskan waktu di dekat garis offside. Saya harus siap melesat ke gawang lawan. Setelahnya, insting yang membantu untuk menempatkan bola ke gawang, kata Inzaghi. Mungkin agak aneh Inzaghi berkata demikian seolah semua sudah direncanakan mengingat banyak gol terlahir dari kakinya yang tampak seperti kebetulan. Namun yang jelas, kebetulan tak akan terjadi puluhan kali. Inzaghi memang bermain dengan keajaiban itu, dan keajaiban miliknya adalah hasil dari kerja keras yang sering ia lakukan. Sebagai rekan satu timnya, Gattuso seolah benar-benar mengetahui upaya Inzaghi untuk meningkatkan permainan ajaibnya. Inzaghi biasa menonton pertandingan lawan dan mempelajarinya berhari-hari. Dia tahu segalanya tentang mereka. Dia terobsesi. Banyak yang berpikir Pipo hanya beruntung, tapi sebenarnya tidak. Semua berkat kemampuan dan persiapan yang dilakukannya, ucap Gattuso. Inzaghi membuktikan kalau tidak ada gawang yang aman dari golnya meskipun teknik sepak bolanya disebut sebagai salah satu yang terburuk di Italia. Bahkan seorang Jose Mourinho yang terkenal tidak takut terhadap siapapun terlihat khawatir kalau timnya bertemu Inzaghi. Milan boleh saja bermain dengan 10 striker, tapi yang paling penting Inzaghi jangan sampai main, ucap Mourinho. Dengan banyaknya testimoni dari berbagai tokoh besar sepak bola, tidak mengherankan bahwa sebutan anomali terbesar dalam sejarah sepak bola dunia melekat erat pada dirinya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti informasi menarik seputar sepak bola. Salam gosip bola.